Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tajuk kita itu sujud syukur. Ya, sudah dibagi kan ya. Ya, sujud yang jarang orang mengamalkan. Ya. Ada sujud yang selalu kita amal itu salat subuh hari Jumat ya. Itu sujud sajadah. Sujud sajadah tidak semestinya alif lam tanzil saja. Banyak. 15 ayat lebih. Ya. Wasjud waqtarib. Yang itu wahum la yastakbirun. Suka saya nambah sikit. Sujud sajadah tidak selalunya waktu sholat. Kalau ada qari, ada orang yang membaca surat sajadah, lalunya baca, katakanlah alif lam tanzil, wahum la yastakbirun, lalu dia sujud. Kita ikut sujud. Tidak semestinya waktu sholat. Dan sujudnya tidak semestinya menghadap kiblat. Sebab bukan waktu sholat. Kita tadarus, kebetulan yang dibaca ada kalimah yang ada tanda sajadah, wasjud, waqtarib, dan lain sebagainya. Lalu pembaca itu sujud, kita ikut sujud. Itu satu. Yang kedua, bila kita sholat, kebetulan sholat subuh, ketika wahum la yastakbirun, imam sujud. Tak ada masalah. Tidak salah. Kita tak payahlah lalu mempersoalkan. Ya. Kita ikut sujud, mun imamnya sujud. Nah, gitu. Paham ya? Itu supaya jangan ada masalah. Kalau pakai ilmu. Jadi janganlah kita sebut subhanallah. Itu sih paham. Sama juga waktu kita duduk baca Quran atau saya di sini. Kita sih duduk di kursi. Ya. Lalu saya sujud menghadap sana. Kita sujud menghadap mana saja. Ya. Itu namanya sujud syukur. Ya. Yang tadi sujud sajadah. Ya, sebab yang dibaca ada ayat sajadah. Kalau yang membaca sujud, kita ikut sujud. Ya. Kalau waktu sholat tuan imam si sujud, kita ikut aja si sujud. Nah, itu. Nah, yang kita bincang di sini ada satu sujud namanya sujud syukur. Ini sering terlepas. Ya. Sujud syukur itu sama ada kita terlepas dari musibah atau kita dapat nikmat. Itu seorang istri di rumah dengar suaminya naik pangkat, dia sujud. Mungkin di dapur. Tak payah wudu. Mun ada orang cakap ada wudu, ya itu kan pahala wudu. Nah,
Itu. Tetapi sujud syukur si ada syarat wudu atau menghadap kiblat atau tutup aurat. Ya. Ibu-ibu kadang-kadang maaf ya, berkemban misalnya ya, masuk bilik ya. Dengar anaknya lulus peperiksaan SPM, sujud. Atau hari jadi, sujud. Jangan tiup lilin. Lilin hidup dibunuh. Kan aneh. Patutnya kan dinyalakan. Nah. Ini maaf saya komen ya. Tajuk komen ya. So kita ini terikut-ikut. Ya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakrata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yasurruhu au busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmizi. Dari Abu Bakrah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan sesuatu yang menggembirakan, ya, atau disampaikan kepadanya sesuatu berita sukacita, maka beliau melakukan sujud sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ikut Nabi. Nah. Itulah saya tak payah menafikan. Kan lebih baik hari jadi dengan happy birthday to you, segala rupa ditiru. Mari nak, kita sujud syukur. Tidak sepertinya kek, nasi lemak pun boleh. Nah, itu. Kita terikut-ikut gaya Kristen. Tukar cincin. Prawedding. Ya, bukan main, buang duit aja. Maaf ya. Jangan. Nanti kalau telajak bahaya. Kalau sudah masalah akidah, lebih bahaya lagi. Atau ibadah. Nah, terikut-ikut. Nah, itu. Sujud syukur satu cara tasyakuran. Bahasa kitanya kesyukuran. Lalu potong rambut, cukuran. Kan bahasa Quran itu, bahasa Arabnya. Tasyakuran itu tanda kita bersyukur. Ini ada sejarah di negeri sebelah. Sama dengan di kita. Ketika dilangsungkan peresmian penggunaan masjid. Ada satu masjid di Jakarta namanya Masjid Istiqlal. Itu dibangun oleh Presiden Soekarno. Di zaman dulu. Nah. Dan masjid itu terbesar seluruh Asia Tenggara. Sebab 3 tingkat dan besar sekali. Nah. Itu. Lalu oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978 ya, menghadiri majelis secara berjamaah melakukan sujud syukur di masjid. Nah, dalam masjid tersebut sebagai apa? Satu tindak laku mensyukuri nikmat Allah. Begitu masjid kita selesai, semuanya sujud syukur. Jangan pakai kompang. Kompang plus sujud syukur. Ini kompang, tidak ada sujud syukur. Ya, itu namanya syik faham. Nah, itu. Nah, menurut ketentuan syariah, secara syarak, sujud syukur itu adalah satu di antara tata cara mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis yang dicantumkan tadi, yang kita baca, dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
melakukan sujud syukur itu apabila apa? Beliau menemukan sesuatu hal, sesuatu perkara yang menggembirakan hatinya atau mendapat berita sukacita. Ada yang nambahkan atau terkeluar dari musibah. Ada musibah, kita selamat. Sujud syukur. Kan menggembirakan. Selamat dari musibah kan menggembirakan. Anak kita di hospital, ada berita, sehat, alhamdulillah. Kita di rumah, sujud syukur. Atau sujud syukur di hospital. Begitu, Memang dalam situasi yang demikian, sering-sering Rasulullah melakukan sujud syukur. Selalunya Rasulullah melakukan sujud syukur apabila mendengar berita gembira. Ya, aneh ya. Seorang siapa yang bola sepak ya? Salah ya. Sujud syukur. Mudah-mudahan betul cerita saya. Ada pemain badminton di Indonesia yang selalu jadi johan. Bila menang, sujud syukur. Kawannya masuk Islam. Apabila mempelajari, discuss dengan dia. Orang lain kan tidak ya, buka t-shirt ya, lempar t-shirt ya. Selalunya sujud syukur. Ini dakwah di lapangan bola sepak. Dakwah di lapangan badminton. Saya tidak tahu kemarin ketika kita potong sapi itu sujud syukur sih ada. Cuma bagi-bagi dagingnya saja. Gitu, ini perlu ya. Begitu keindahan Islam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas, diterangkan bahwa pada satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah bersama-sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tatkala sampai di satu tempat yang bernama Azwaro, mereka berhenti untuk rehat. Pada kesempatan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menadahkan tangan, ya, memohonkan doa, memanjatkan doa, ya. Kemudian beliau sujud yang berlangsung dalam waktu yang begitu lama. Setelah beliau bangkit dari sujud itu, ditadahkannya lagi tangannya ke atas, bermohon kepada Allah. Ya, sampai 3 kali beliau melakukan perkara itu berturut-turut. Setelah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa dalam sujud dan berdoa itu beliau memohonkan agar umatnya diberikan syafaat, ya, yakni pertolongan oleh Allah di hari akhirat nanti. Allah memberikan petunjuk kepada beliau, kepada baginda pada waktu itu, bahwa permohonan beliau itu akan dikabulkan Tuhan sepertiganya. Karena beliau amat gembira, amat girang, ya, gembira sekali atas doa yang dikabulkan Allah itu, maka beliau mengerjakan sujud syukur. Ini ya, kita belajarlah sikit-sikit sujud syukur. Ini anak-anak ini banyak SPM. Anak kita yang dari tadika naik kelas, sujudlah. Siapalah ditambah dengan makan nasi lemak. Ya. Tapi sujud syukurnya jangan ditinggalkan. Ya, ini. Kalau perlu pada waktu happy birthday itu, semualah yang hadir sujud syukur. Bukan senang panjang umur, apalagi plus beramal soleh. Itu dengan sujud syukur itu kita tidak lupa kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Akhirnya beliau melakukan sujud syukur yang ketiga. Sehingga ditunjukkan bahwa permohonan beliau diterima secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita sering sujud syukur, lalu kita beribadah, beramal soleh, ya, ditambahkan rezeki kita, umur kita dipanjangkan. Karena kita syukur dengan panjang umur itu. Ada yang ingin panjang umur, bila saya tanya kenapa? Belum kawin, Pak. Ya boleh lah. Tidak masalah. Belum kawin. Belum menikmati dunia. Hebat betul. Bagus. Alhamdulillah ada cita-cita. Nah, cuma plus syukur kepada Allah. Lalu meningkatkan ketakwaan kepadanya. Itu ditambah oleh kita. Nah, itu. Abdurrahman. Ya, mungkin Abdurrahman bin Auf ini. Melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan sujud. Ini sujud syukur, nah. Karena beliau bersujud lama sekali, maka timbul kekhawatiran kepada Abdurrahman. Kalau Rasulullah dalam keadaan bahaya, mungkin dipanggil Allah secara mengejut. Nah, dengan bersegera Abdurrahman datang mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui keadaan yang sebenar. Maka sejenak kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud dan bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, ada apa gerangan, wahai sahabatku? Maka Anda nampak seperti orang yang dalam keadaan kecemasan. Abdurrahman menerangkan kekhawatirannya itu seperti diceritakan yang tadi. Khawatir Nabi sudah tiba ajalnya, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pada saat itu Rasulullah memberi penjelasan bahwasanya Jibril datang kepadaku dan berkata, sukakah engkau saya gembirakan? Tawaran dari Jibril. Nah, sesungguhnya Allah berkata kepada engkau, barang siapa yang mengucapkan sholawat ke atas engkau, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sholawat kepadanya. Membalas, nah, 1 dibalas 10 kan? Dalam salah satu hadis. Ya, itu jangan lokek. Terutama hari Jumat. Daripada simbang-simbang sembarang. Ya. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada bising begitu. Ya Allah, saya kadang-kadang sedih. Umur sudah tua, tapi makin jadi. Saya mau dengar. Doakan kita, nah. Saya bukan nganuk begitu saja. Takut saya pergi ke belakang, nanti dia rungsing tengok saya. Sebenarnya saya kasihan. Jujur kasihan. Buat apa mikir orang? Masuk surga aja masing-masing. Tak payah mikir yang lainnya. Tapi kan, ku anfusakum wa ahlikum. Jaga diri. Dan ahli keluargamu. Tadi doa Tuan Imam tuh. Semua termasuk ahli yang sholat di Masjid Darul Abidin. Hebat betul doanya. Saya tahu paham sih yang amin itu. Bukan kesal, saya sedih. Patutnya makin tua makin nampak baik, senyap, tenang. Nah, gitu nah. Sujud syukur, sujud tilawah, tahiyatul masjid. Tadinya saya mau angkat itu, tapi di mana tempatnya itu? Ini bukan ruang sidang tuh, meja itu. Kasihan jawatan kuasa. Itu jadi peluang itu duduk sana bincang-bincang. Karena ada meja ya, tapi apa boleh buat ya? Mari kerjasamalah secara bijak. Masjid ini jangan ada ruang-ruang
sehingga orang terlupa. Gitu. Itu kata-kata jangan ada peluang. Gitu. Saya baca di atas bas sikit. Bukan salah yang penyeluk. Yang salah kita bagi peluang. Ditulis di atasnya. Jangan dibagi peluang. Tuh. Kita juga bagi peluang. Ya. Kalau kawan kita bisik sama kita, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Dahlah. Ini semua diceritakan panjang gila. Sampai tertawa-tawa lagi. Nah. Saya hafal yang ketawa itu. Tiap hari dengar. Maaf. Kembali kepada sujud syukur. Atas kesyukuran itu, maka peluang itu kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu di sini dari kedua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas bahwa sujud syukur itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hati-hati ya. Para sahabat melakukan sujud syukur. Berdasar di atas sunnah Nabi itu, maka tidak heran apabila para sahabat sering-sering melakukan sujud syukur itu. Tatkala mereka mendapat nikmat atau memperoleh berita yang menggembirakan. Kalau kita terlepas dari musibah, kan menggembirakan. Nah, itu. Ada pokok kayu besar terjatuh, alhamdulillah tidak menimpa rumah kita. Apa salahnya sujud syukur? Itu. Rumah kita selamat. Ada gunung berapi, tapi tidak limpas ke rumah kita, ke kampung lain. Sujud syukur, kita masih diberi peluang untuk selamat. Jadi maknanya kita dapat berita, dapat nikmat atau berita nikmat, atau berita yang menggembirakan karena terlepas dari musibah, itu disunahkan sujud syukur. Nah, itu, ingat dua tuh. Khalifah Abu Bakar Siddiq melakukan sujud syukur ketika beliau mendengar berita bahwa Musailamatul Kadzab sudah mati terbunuh. Tahu Musailamah Kadzab? Suka nipu itu. Kadzab itu banyak nipu, banyak bohong. Pola hadis-hadis. Sekarang kan banyak Musailamatul Kadzab melalui handphone kan. Hoax ya. Begitu meninggal, sujud syukur. Sebab musuh besar Islam. Kemana kita? Ada seorang Samsing sujud syukur kah? Israel kalah, sujud syukur. Si kalah-kalah kan ya. Orang Arab maaf ya, si semua. Terus saja nari-nari pakai pedang. Nah, itu kan Arab jahiliyah. Nah, yang tidak ikut sunnah Nabi. Jangan tiru. Meskipun Arab. Tidak semestinya Muslim yang muttaqin. Nah, gitu. Nah, jangan kecilkan mereka. Tetapi jangan tiru mana-mana yang kurang baik. Nah, di sini. Khalifah Abu Bakar Siddiq sujud syukur ketika mendengar berita bahwa Musailamatul Kadzab sudah mati terbunuh dalam satu peperangan. Seperti diketahui, Musailamatul Kadzab itu seorang yang mengakui dirinya sebagai nabi dan menjadi musuh utama kaum muslimin di saat itu. Ali bin Abi Thalib pernah melakukan sujud syukur itu waktu ditemukan jenazah seorang lelaki kaum Khazraj yang dipandang berjasa dalam perang Nahrawan. Demikian pula Ka'ab bin Malik melaksanakan sujud syukur itu tatkala disampaikan kepadanya satu berita yang amat menggembirakannya
yang menyatakan bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita nanti kan datang dari Mekah. Nah, ingatkan dia sujud syukur. Ini macam ya, kita ingatkan tuh hadis Nabi ya. Itu. Ini tidak hijrah, jamaahnya hijrah. Kasihan dia letih. Orang datang dari Mekah. Kita bertamu sama dia berlama-lama, keletihan. Apalagi tahun ini panas. Mudah-mudahan sehat. Nah. Tahu jamaah haji Indonesia yang meninggal. 450. Terutama yang lanjut usia dan yang sakit. Plus panas. Nah ini ya, datang. Kalau perlu begitu turun dari kereta sujud syukur. Ingat saya dari Vatikan ya, sujud di airport nah. Itu cium tanah. Jangan kalah dengan dia. Si tahu dia macam mana. Saya belum periksa di Injil ada sih sujud syukur ya. Nah, gitu. Sujud. Bang, sujud bang. Di tempat yang layak lah. Tak payah menghadap kiblat. Tak payah wudu dengan apa yang ada. Sujud. Ya. Atau masuk rumah, sujud. Di dalam rumah. Jangan ganggu dulu. Pelukan tuh boleh saja. Bang, sujud bang. Alhamdulillah selamat bang. Kita ikut sujud. Karena ikut bergembira. Si abang datang dalam keadaan selamat. Begitu. Tata cara sujud syukur. Tadi saya sudah sentuh sikit-sikit. Ini lebih jelas. Sujud syukur itu seyogyanya lah dilakukan secara spontaniti. Begitu dapat berita, sujud. Beritanya sekarang, sujudnya tahun depan. Artinya, jangan macam itu. Makanya saya cakap tadi, si abang turun dari kereta, sujud. Jangan tunda. Ya, itu ingatkan saya, ingatkan kita. Tatkala mendapat nikmat atau menerima berita yang menggembirakan, umpamanya ketika mendapat keuntungan yang sah dan halal dalam perniagaan, tatkala kenaikan pangkat, ketika mendapat karunia kelahiran anak, waktu mendengar berita bahwa anak yang dibiayai dengan mengecilkan ikat pinggang, maksudnya bertungkus lumus cari duit ya, berhemah dan bersakit-sakit, lulus menjadi sarjana, lulus SPM, naik kelas dan lain sebagainya. Tatkala terhindar dari bencana dan lain sebagainya yang harus disyukuri. Lebih-lebih lagi kalau berita yang menggembirakan itu mengenai kejayaan dalam mencapai cita-cita yang bersangkut paut dengan kepentingan umum yang diperjuangkan dengan pengorbanan yang besar dan berat. Saya sih tahu nanti kemerdekaannya. Mari kita sujud syukur. Ingatkan sama siapa? Jadi kesyukuran kemerdekaan di antara programnya adalah majelis sujud syukur sahaja. Ya, mudah-mudahan yang bersangkutan. Ya. Menurut Asy-Syaukani juga tidak disyaratkan sujud syukur itu mesti dilakukan di tempat tertentu seperti masjid. Tapi boleh dilaksanakan pada setiap tempat asalkan tidak di tempat yang tidak layak, kotor, najis dan lain sebagainya. Seperti tandas dan lain-lain. Boleh dilakukan di tepi jalan, di pasar-pasar, di kebun, di kilang-kilang, di tepi pantai, di atas kereta, dan lain-lain sebagainya. Namanya kan sujud syukur. Nah, bukan sholat. Itu. Nah, dalam pada itu tidak ada bacaan yang khusus pada waktu melakukan sujud syukur. Menurut penjelasan jumhur ulama,
yaitu ulama yang ramai, cara melakukan sujud syukur itu ialah dengan mengucapkan takbir lebih dahulu. Allahu Akbar. Kemudian sujud. Sudah itu bangkit dari sujud dan memberi salam. Ada juga ulama yang berpendapat tidak perlu dimulai dengan takbir. Kan bukan sholat. Ya. Dan disudahi dengan salam. Kan bukan sholat. Sujud aja. Ya. Tetapi cukup dengan sujud sahaja. Kemudian bangkit dan duduk semula. Paham nah? Itu. Mensyukuri nikmat manusia itu ya sering lupa. Seharusnya mensyukuri nikmat yang dikaruniakan Allah. Sikit atau banyak. Nah. Ada sindiran. Di Quran juga ada kalau kita baca. Orang ini kalau dapat sikit sih syukur. Kalau banyak pembaziran. Lupa daratan. Ya. Nikmat itu sikit. Kita 1 menit ini terus meninggal syukur. Apalagi husnul khotimah. Jangan panjang umur, baru syukur. Kalau naik gajinya 1 juta, baru syukur. Alah 50 sen. 50 sen juga nambah kan? Maghrib dengan isya kan nambah. Tidak semestinya 1 tahun. Doakan rekan kita. Nazak tapi belum meninggal. Saya husnudzon. Mudah-mudahan Allah belum memberikan ajal. Saya beritahu istrinya. Ikhlaskan. Mudah-mudahan masih hidup sebab napasnya masih. Saya punya kawan 8 bulan nazak. Tapi masih boleh makan pakai pipe. Yang ini sih. Bagi saya masih syukur. Ya. Kan banyak macam kesyukuran tuh ya. Ada yang terhindar dari bahaya lalu selamat. Ada yang kena bahaya tapi sikit. Ingat sih. Begitu kita tanya. Dia jatuh Ustaz. Kakinya patah 1 syukur masih ada 1. Itu orang yang hebat itu. Ada yang patah dua-duanya syukur masih hidup. Kita sih ya. Maaf ya, ingatkan saya sering lupa. Syukur tuh kalau banyak. Kalau gembira, banyak, baru syukur. Sikit, sih ada syukurnya. Merungut. Nauzubillah, menyalahkan Allah. Oh, itu ya. Jadi penting memahami kesyukuran itu. Nikmat itu banyak macamnya. Dikaruniakannya kepada manusia mata ya untuk melihat ya. Telinga buat mendengar. Kenapa sih syukur? Mulut untuk makan dan berbicara. Lidah untuk mengenyamnya. Hidung untuk mencium bebauan. Tangan untuk berusaha. Kaki buat melangkah dan lain-lain. Kenapa sih syukur? Ada yang makan. Ya Allah. Pakai kaki ya. Nasinya dengan kaki 1. Simpan di kaki yang 1. Ada yang wudunya kan. Pakai kaki. Kita sih syukur kah? Saya sih syukur kah? Dengan dibanding dengan macam itu. Tapi masih tetap. Ada yang sholatnya kan 1 kaki. Nah. Masih berdiri. Nah. Maka sering saya ke belakang nanya, sakit apa kita? Kalau sikit saja, takkanlah lalu berbaris pakai kerusi. Tapi kita perhatikanlah, kalau boleh kita bantu. Minta maaf, kali kita cakap ya. Saya sakit kaki kiri, lalu saya bagi obat, alhamdulillah. Usaha, kedua, jangan diam, jalanlah, bergeraklah. Apa sebab? Sebab yang menentukan itu lutut segala-galanya. Bukan perut, bukan yang lain, kata dokter ya. Lutut menentukan kekuatan kita. Jelas, periksa ya, nanya sama dokter.
tapi kaitan dengan saya, syukurlah. Ya, syukur ya. Nah, itu. Tabiat manusia ke atas ya. Tidak cukup dengan alat-alat fisikal itu saja, tapi dikaruniakannya pula akal untuk membezakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang haram dengan yang halal. Rezeki, tempat tinggal, orang lain tinggal. Kalau sebut saya sedih juga. Ada satu berita di kita tidak ada. Dia pola rumah, pola kampung di bawah. Di Jambat itu. Pola masjid di situ. Maaf ya, di Jakarta. Macam kita kan banyak jambatan lah. Yang pergi ke Serian. Pola rumah di situ. Karena tol kan. Masuk kampung lah. Dimanfaatkan oleh mereka. Syukur kita. Syukur. Itu. Kenapa? Si syukur-syukur dengan nikmat yang melimpah ruah ya. Iya. Ini ada kata-kata istri, teman tertawa. Dan teman menangis. Anak yang menjadi cahaya mata, kesehatan badan. 1001 macam nikmat yang tidak boleh dihitung. Silakan ya. Manusia diwajibkan mensyukuri nikmat Allah sebagai dinyatakan surah An-Nahl 114. Washkuru nikmatallahi alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah jika kamu memang menyembah Allah. Yang layak kan menyembah kepada yang memberi. Kita tidak. Yang kita bagi, yang disembah. Yang lebih layak kan kepada yang mencipta. Bukan pencipta menyembah yang dicipta. Ini manusia kurang akal waras. Nah, oleh itu yang dia ciptakan macam-macam. Sampai ada yang iri hati. Yang miskin, Tuhannya rendah. Kita alhamdulillah ya. Tuhan kita semua ini sama Tuhannya Allah. Oleh itu jangan takbur, syukur. Ya, itu. Sebab syukur akan menghilangkan perasaan takbur. Yang banyak sombong takbur itu kurang bersyukur sama Allah. Bersyukur itu adalah semacam apa? Semacam bukti, manifestasi untuk apa? Menyatakan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara itu harus dilakukan sejalan dengan cara atau sikap satu lisan. Ucapkan Alhamdulillah. Mulutnya itu. Dua hati ikhlas. Nerima nikmat-nikmat yang ada. Ketiga, anggota badan, lakukan ibadah. Sholat kita ini tanda syukur, tahu. Tanpa mengurangi minta pahala. Maka nanya masing-masing, saya pun nanya, apa tujuannya sholat itu? Rasa syukur sama Allah. Soal pahala, serahkan sama Allah. Oleh itu mudah-mudahanlah malam ini mengingatkan saya, mengingatkan kita, sebab ini dianggap remeh pada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecil atau banyak nikmat yang kita terima, syukurilah dan sujudlah syukur kepadanya. Mudah-mudahan menambah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.